Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Indra Pratama. Saya dari jurusan Teknik Mesin, angkatan 2017, Fakultas Teknik Universitas Danabadra. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah bahan bakar dan pembakaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Samsiro STMT. Mungkin langsung saja presentasi dari saya, yaitu syngas dari plasma gasification. Apa sih yang dimaksud dengan syngas dan gasifikasi plasma? Syngas biasa disebut dengan gas sintetis, yaitu adalah campuran bahan bakar gas yang terutama terdiri dari hidrogen, karbon monoksida, dan beberapa karbon dioksida. Gas sintetis sangat mudah terbakar, dan gas ini juga dapat digunakan sebagai bahan bakar mesin pembakaran internal. Kemudian gasifikasi plasma atau plasma gasification, yaitu adalah teknologi baru yang mengubah bahan organik, sampah, biomasa, limbah industri, limbah berbahaya, dan hidrokarbon padat seperti batu bara menjadi gas sintetis. Kemudian potensi bahan bakar syngas di Indonesia dan di dunia. Syngas memiliki potensi bahan baku secara komersial sebagai bentuk pengolahan limbah dan telah diuji untuk gasifikasi bahan bakar yang bahan bakunya di Indonesia dan di dunia jumlahnya sangat melimpah. Potensi penerapan teknologi ini dinilai sangat besar yang dapat meningkatkan dan menambah potensi energi baru. Untuk potensi bahan bakar syngas di Indonesia dan di dunia sangat berguna untuk pembangkit listrik dan berguna untuk pembuatan bahan baku industri kimia seperti metana, amonia, dan urea. Syngas ini juga memiliki potensi bahan bakar yaitu sebagai pengganti bahan bakar, contohnya bensin. Nah, di sini ada mekanisme produksi bahan bakar syngas. Yang pertama itu ada feed handling, gasification, gas cooling, syngas clean up. Yang pertama yaitu feed handling. Limbah dikirim ke sistem umpan. Sistem ini dapat menangani segala kombinasi limbah padat, cair, dan gas, termasuk limbah berbahaya dan tidak berbahaya. Limbah padat kemudian melewati proses pra-pengolahan di mana diparut menjadi potongan kecil untuk mencegah penyumbatan pada nozzle umpan. Yang kedua yaitu gasification. Gasifier plasma adalah wadah kedap udara berinsulasi dengan obor plasma di bagian dasarnya untuk menyediakan panas yang dibutuhkan untuk membuat gasifikasi umpan limbah. Obor plasma mengkonsumsi sebagian kecil dari total energi yang tersedia dari bahan baku, yaitu 2-5% dari total masukan energi, dalam menyediakan panas yang dibutuhkan untuk menggerakkan proses gasifikasi endotermik. Daya obor tersebut dikontrol oleh sistem kontrol otomatis yang menyesuaikan kondisi gasifikasi untuk mengakomodasi sifat bahan baku yang sangat bervariasi.
Di dalam tubuh obor plasma terdapat yaitu busur plasma. Oleh karena itu, bahan limbah tidak secara langsung terkena busur plasma dan suhu ekstrim terkait. Klasifikasi proses tersebut sebagai gasifikasi yang dibantu oleh plasma. Meskipun obor plasma memfasilitasi suhu pengoperasian di atas suhu nyala api tipikal yang terkait dengan pembakaran bahan baku limbah dan juga kelebihan titik leleh logam dan bahan organik. Yang sangat penting, gasifikasi terjadi di lingkungan yang kekurangan oksigen. Sehingga dihasilkan produk syngas yang mudah terbakar. Daripada dengan gas buang yang tidak dapat terbakar yang akan terjadi jika semua bahan umpan dibakar. Yang ketiga yaitu gas calling. Senyawa anorganik akan menjadi vitrifikasi atau melebur dan berubah menjadi zat seperti obsidian, dan logam akan melebur menjadi bentuk terak. Di dalam gasifer yang tadi sudah dijelaskan di nomor 2, itu setiap molekul berbasis karbon atau organik menjadi mudah menguap dan diubah menjadi gas sintetis atau syngas yang merupakan campuran hidrogen, karbon monoksida, dan karbon dioksida. Mekanisme luapan digunakan untuk mengontrol jumlah terak yang tersedia di dalam ruang setiap saat, memastikan bahwa cukup yang tersisa untuk mempertahankan suhu tinggi dan memanfaatkan proses gasifer plasma untuk menangani hampir semua jenis limbah, dengan termasuk limbah padat perkotaan dan limbah berbahaya. Kemudian nomor 4 yaitu syngas clean up. Syngas dipanaskan kembali untuk membuat serangkaian reduksi katalitik untuk mengurangi jumlah NOx dan mengubahnya menjadi nitrogen dan air atmosfer. Proses pendinginan di dalam yang sudah dijelaskan pada nomor 3 tadi itu bertindak untuk mencegah pembentukan dioksin dan furan dikarenakan senyawa yang tidak diinginkan ini diketahui terbentuk dalam kisaran suhu tertentu. Kemudian gas tersebut akan dipanaskan kembali untuk membuat serangkaian reaksi katalitik untuk mengurangi jumlah NOx dan mengubahnya menjadi nitrogen dan air atmosfer tersebut. Kemudian performa proses syngas. Gas sintetis berkalori tinggi yang murni sebagian besar dari karbon monoksida atau CO2 dan hidrogen atau H2. Gas ini dapat dikirim ke turbin gas atau mesin dengan bergerak maju mundur untuk menghasilkan listrik, atau dibakar untuk menghasilkan uap, yaitu untuk menggerakkan generator turbin uap. Karena bahan baku yang bereaksi di dalam gasifer diubah menjadi elemen dasarnya, bahkan limbah berbahaya menjadi gas sintetis yang berguna. Bahan organik dalam bahan baku ini dilebur dan digabungkan menjadi terak seperti kaca, yang tidak berbahaya dan tidak digunakan dalam berbagai aplikasi
seperti konstruksi landasan jalan dan bahan atap. Kemudian yaitu potensi aplikasi syngas di Indonesia. Sebenarnya di Indonesia sendiri banyak bahan baku membuat syngas, antara lain adalah bahan-bahan organik, sampah, limbah industri, dan hidrokarbon padat seperti batu bara dan lain-lain. Contohnya yaitu sampah. Banyak tumpukan sampah yang overload di beberapa daerah di Indonesia. Tumpukan sampah tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan energi baru yang berupa syngas dengan menerapkan teknologi plasma. Proses yang dilakukan dalam gasifikasi plasma adalah memasukkan sampah ke dalam konverter atau reaktor plasma. Dengan plasma yang dihasilkan sangat panas hingga 5000 derajat Celcius yang dibentuk oleh gas stearionisasi. Reaktor plasma ini dioperasikan tanpa oksigen masuk ke dalam reaktor, sehingga tidak terjadi pembakaran. Oleh karenanya, gasifikasi plasma tidak membakar sampah seperti halnya insinerator, melainkan mendekomposisi sampah ke dalam struktur dasarnya sehingga zat buangannya dalam bentuk sintetik gas atau syngas dan kerak logam yang cenderung tak berbahaya. Selain sampah, ada juga yaitu dengan batu bara, bahan baku batu bara. Syngas yang dihasilkan ini dengan melalui proses dari gasifikasi batu bara. Batu bara tersebut memiliki dua jenis, yaitu gasifikasi batu bara di atas permukaan dan di bawah permukaan, yang biasa disebut dengan underground coal gasificational atau UCG. Underground coal gasification atau UCG itu adalah proses mengubah batu bara menjadi syngas. Syngas tersebut digunakan untuk pembangkit listrik dan digunakan untuk membuat bahan baku kimia. Peran dalam UCG ini itu dapat mengurangi volume batu bara yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Kemudian yaitu kesimpulan. Dari beberapa materi yang telah saya sampaikan tadi, terdapat kesimpulan, yaitu 1. Syngas yang berasal dari beberapa gasifikasi bahan baku memiliki hasil sama yang dapat meningkatkan dan menambah energi baru, yaitu dengan dapat digunakan sebagai bahan bakar, pembangkit listrik, dan bahan baku pembuatan industri kimia. Yang kedua, yaitu proses gasifikasi plasma itu memiliki manfaat yang sangat penting, yaitu antara lain membuka jumlah energi terbesar dari limbah. Yang kedua, bahan baku dapat dicampur seperti limbah padat kota, biomasa, ban, limbah berbahaya, dan limbah mesin penghancur otomatis. Yang ketiga, tidak menghasilkan metana, gas rumah kaca yang kuat. Yang keempat, bukan insinerasi dan oleh karena itu tidak menghasilkan abu dasar yang dapat dilepas atau abu terbang. Yang kelima, mengurangi kebutuhan untuk penimbunan limbah yang menghasilkan syngas yang dapat dibakar dalam turbin gas atau mesin yang bergerak maju mundur untuk menghasilkan listrik atau diproses lebih lanjut menjadi bahan kimia, pupuk,
atau bahan bakar transportasi. Yang keenam, yaitu memiliki emisi lingkungan yang rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.